Selamat datang. Kali ini kita akan belajar menggunakan Desmos, salah satu program yang bisa kita gunakan untuk membantu pembuatan grafik matematis. Desmos adalah salah satu dari sekian banyak program pembuatan grafik matematis. Di antaranya ada Symbolab, GeoGebra, Medway, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang Desmos. Biasanya kita menggunakan program Excel untuk pembuatan grafik dengan memasukkan grafik XY, misalnya kita punya data X, kita punya data Y, lalu bisa diplot menjadi suatu grafik. Selain itu juga tidak mudah apabila kita ingin memodifikasi suatu grafik secara langsung dengan mengubah parameter-parameter fungsi atau persamaan. Itu tidak mudah untuk dilakukan dengan Excel. Bisa saja dilakukan, namun sangat melelahkan dan memakan waktu yang lama. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai dasar Desmos, kemudian bagaimana cara membuat suatu grafik dari fungsi yang sederhana, dan memberikan batas-batas pada suatu fungsi sehingga grafiknya itu akan berubah sesuai dengan batas yang kita berikan pada fungsi. Muncul jendela baru, ya, utamanya adalah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini adalah bagian untuk memasukkan data atau fungsi persamaan. Kemudian sebelah kanan ini adalah grafik yang nantinya akan muncul secara otomatis mengikuti pada sesuatu yang kita masukkan di sebelah kiri. Di pojok kanan ini ada pengaturan untuk koordinat kartesian ini, ya, 2 dimensi, mana kita bisa menampilkan grid atau sumbu di sini. Juga untuk satuan sudut bisa kita pilih radian atau degree. Nah, kesempatan pertama kita akan coba membuat elemen grafik 2 dimensi yang paling sederhana, yaitu suatu titik. Untuk membuat titik, kita bisa lakukan memasukkan perintah di sini, ya. Cukup dengan memasukkan persamaan untuk titik saja. Misalkan ada X1 sama dengan 2,3. Maka secara otomatis akan muncul titik dengan koordinat 2,3 di sebelah kanan sini. Kita bisa mematikan visibilitasnya, bisa memunculkan kembali dengan menekan tombol yang berwarna biru seperti ini. Kita juga bisa memberikan label dengan nama tertentu, atau kalau kita kosongkan, secara otomatis dia akan mengisi dengan nilai dari koordinat titik tersebut. Selanjutnya kita coba akan membuat suatu garis horizontal. Garis horizontal itu dapat dibuat dengan memasukkan persamaan Y, mana Y ini kita sama dengankan dengan suatu konstanta, misalkan angka 2. Secara otomatis di sebelah kanan dia akan muncul garis Y sama dengan 2 yang menjangkau sejauh minus tak terhingga sampai positif tak terhingga pada sumbu X-nya. Secara default, Desmos akan memberikan suatu slider, ya, untuk mengganti konstanta 2 ini. Secara default dia akan mengisi batas bawahnya minus 10 sampai positif 10. Nah, ini bisa kita isi sesuai kebutuhan. Kalau tidak kita isi, dia akan
secara default seperti ini. Untuk garis vertikal berarti kita harus memasukkan persamaan X. Katakanlah X sama dengan 4. Ini bisa kita atur dengan slider ini untuk mengubah-ubah posisi dari X, ya, garis X itu. Nah, ini bisa kita matikan dulu agar tidak mengganggu. Misalkan ada grafik yang ingin ditampilkan di sini, grafik 4. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat suatu batas pada garis horizontal maupun vertikal. Yang pertama kita coba untuk membatasi garis Y sama dengan 2 dengan batas bawah X 0 sampai 4. Nah, maka grafiknya akan berubah menjadi seperti itu. Hal yang sama bisa kita lakukan pada garis vertikal X sama dengan 4. Ya, kita bisa batasi misalkan pada batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Dengan cara seperti ini nanti kita akan bisa membuat bentuk-bentuk grafik yang lebih kompleks, misalkan persegi panjang, pulsa, impuls, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita coba membuat grafik dari fungsi hiperbola 1/x. Nah, sudah muncul grafiknya. Kita coba batasi grafik fungsi hiperbola ini misalkan dengan hanya menampilkan bagian Y yang positif. Nah, sudah tampil. Ya, grafiknya hanya menampilkan garis yang berisi Y positif. Kita bisa batasi lebih jauh, misalkan hanya sampai Y sama dengan 4, sehingga grafiknya seolah-olah terpotong di Y sama dengan 4. Misalkan kita ingin juga membatasi bagian X-nya, maka kita bisa menambahkan pertidaksamaan, ya, untuk bagian X, misalkan dari 0 sampai 6. Nah, secara otomatis grafik akan seolah-olah menjadi terpotong, ya, di titik X sama dengan 6. Seperti itu salah satu cara kita bisa memanipulasi grafik dengan memberikan suatu batas-batas di X dan di Y. Contoh fungsi yang lain, misalkan fungsi sinus. Mudah sekali, tinggal kita masukkan persamaannya, fungsi sinus, kemudian kita bisa masukkan batas untuk X yang positif. Nah, maka secara otomatis dia akan memunculkan grafik yang berada hanya di bagian X positif. Modifikasi batas pada suatu fungsi akan sangat berguna bagi kita apabila ingin membuat suatu vektor. Misalkan ada suatu vektor AB dengan titik asal 0,0 dan 2,3. Kita ingin membuat garis vektor yang memotong kedua titik tersebut. Karena vektor ini adalah suatu garis lurus, maka kita bisa gunakan fungsi garis lurus Y sama dengan mx.
dengan nilai M atau gradien bisa kita hitung dari kedua titik yang ada. Nah, didapatkan di situ adalah 1,5. Nah, garis M ini akan menjadi fungsi garis lurus Y sama dengan 1/2 X, dimana garisnya akan membentang dari X tak terhingga sampai X positif tak terhingga. Untuk itu kita perlu membatasi sesuai dengan kebutuhan kita supaya dia hanya muncul pada titik 0,0 dan 2,3. Sehingga kita tambahkan modifikasi batas pada persamaan atau fungsi Y sama dengan MX seperti yang kita lihat di layar. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.